Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Alfianita Gunawan Putri, dan kali ini kita akan membahas mengenai pola kegiatan bisnis. Terdapat dua faktor pendorong perkembangan perusahaan. Yang pertama, adanya permintaan merupakan dorongan pertama yang menyebabkan perusahaan dikembangkan. Sedangkan dorongan yang kedua adalah adanya keinginan para pengusaha untuk mendapatkan pendapatan dan keuntungan dari kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mewujudkan barang yang akan diminta masyarakat. Dalam beberapa literatur ekonomi dan dalam diskusi yang dilakukan oleh beberapa ahli ekonomi, jadi dibedakan ada dua cara untuk melakukan tukar-menukar barang. Yang pertama yaitu perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang dimaksud yaitu, kalau misalnya barter, yaitu suatu perekonomian yang masih primitif, di mana uang tidak digunakan dalam kegiatan jual beli. Dalam perekonomian ini, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu barang yang dijual ditukar dengan barang yang lain. Pada masa ini, perekonomian barter hampir tidak terdapat lagi di dunia ini. Nah, pada zaman modern ini, beberapa negara dapat digolongkan sebagai perekonomian uang, yaitu kegiatan jual beli dan tukar-menukar yang dijalankan dengan menggunakan uang sebagai perantara. Dalam perekonomian uang, perdagangan dan perdagangan akan berkembang karena penggunaan uang ini memudahkan perdagangan. Apalagi zaman sekarang ya, banyak yang uang itu hanya sekedar melalui teknologi, kita nggak usah harus bawa uang secara cash, tapi melalui aplikasi saja kita udah bisa melakukan suatu transaksi. Nah, misalnya nih, ada seseorang yang mempunyai uang dan ingin membeli beras. Dalam keadaan ini, eh, si pembeli ini dapat dengan mudah memperoleh beras yang diinginkannya dan menggunakan uang untuk membelinya. Kalau dulu kan emang barter tuh beras antar beras tukar dengan beras, tapi kalau uang ini enggak. Jadi em, dengan adanya permintaan dari masyarakat, sehingga hal ini mendorong menjadi adanya perkembangan perusahaan. Zaman sekarang kita bisa lihat lah ya, semakin berkembang, apalagi di tengah corona ini. Banyak misalnya, yang tadinya masker, penjualan masker itu tidak terlalu laris, namun setelah muncul corona, kemudian adanya permintaan untuk masker ini, sehingga timbul adanya perusahaan-perusahaan baru yang mereka memang membuat masker karena adanya permintaan dari masyarakat itu tadi. Sama juga seperti hmm, yang tadinya seperti ini, simpel aja kalau misalnya kita kehidupan sehari-hari, kita dulu makan masih sembarangan, mungkin masih di luar dan sebagainya. Kemudian setelah ada corona, kita membutuhkan makanan yang mungkin butuh diantar ke rumah. Oleh karena itu, kemudian perusahaan-perusahaan membuat makanan-makanan yang cepat saji atau berupa frozen food dan sebagainya. Kita bisa lihat nih, misalnya seperti di Hoka Bento. Mereka menjual daging yang tadinya kita mungkin seperti yakiniku atau teriyaki yang tadinya kita mungkin hanya bisa makan di tempat atau delivery pun udah matang. Sekarang mereka membuat versi yang frozennya atau siap masak di rumah. Nah, hal ini kan sebagai wujud untuk mewujudkan barang yang akan diminta oleh masyarakat, sehingga muncullah adanya perkembangan perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian kita juga sering lihat ya ke pinggir jalan yang tadinya Pizza Hut itu seperti restoran yang memang dia memiliki yang terlihat mahal dan sebagainya. Si Pizza Hut ini setelah corona pun jadi turun ke jalan, mereka jadi jual di pinggir jalan dan sebagainya dengan berbagai promo. Nah, hal ini juga yang mengikuti perkembangan ya. Jadi banyak yang berubah setelah munculnya adanya pandemi ini. Hal ini juga mau mengubah mindset-mindset si pengusaha itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, adanya keinginan untuk memperoleh untung. Ya, kalau yang namanya pengusaha, apa sih yang dicari kalau nggak keuntungan kan ya? Mereka pasti maunya yang menghasilkan dengan hasil yang sesuai dan sebagainya. Motivasi ini penting sih dalam sebuah perusahaan karena mempunyai peran yang sangat penting untuk mengembangkan sebuah berbagai kegiatan usaha produksi dalam perusahaan. Jadi setiap mendirikan perusahaan pasti diperlukan modal. Dalam setiap pengembangan perusahaan akan selalu dihadapkan dalam sebuah risiko.
Resiko merupakan suatu keadaan yang menekankan tentang kemungkinan bahwa di masa depan akan terjadi peristiwa yang berbeda dengan yang diramaikan. Keberanian mengambil resiko ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha mengembangkan perusahaan. Balik lagi ya, high risk, high return. Kadang beberapa pengusaha itu mereka berani mengambil resiko yang besar untuk mendapatkan pengembalian yang lebih menguntungkan dan sebagainya. Lalu dari tadi kita bahas nih apa sih perusahaan-perusahaan gitu kan. Perusahaan ini yaitu tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Lalu apa aja sih faktor produksi itu? Nah, yang dimaksud faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun, semakin berkembangnya, faktor sumber daya alam juga diperluas cakupannya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, yang digunakan oleh perusahaan yang kemudian disebut sebagai faktor fisik atau physical resources. Nah, selain itu, beberapa ahli juga menganggap bahwa sumber daya informasi sebagai salah satu faktor produksi, mengingat semakin pentingnya peran informasi di era globalisasi yang saat ini. Sehingga secara total saat ini terdapat 5 hal yang dianggap sebagai faktor produksi, yaitu yang pertama tenaga kerja atau labor, yang kedua ada modal atau capital, yang ketiga ada sumber daya fisik atau physical resources, kemudian yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship, dan yang kelima adanya sumber daya alam atau information resources. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja ini nantinya dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas atau berdasarkan kemampuan dan keahlian, dan berdasarkan sifat kerjanya. Yang kedua yaitu modal atau capital. Nah, modal ini yaitu barang-barang atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Modal ini juga dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, bentuknya, berdasarkan kepemilikannya, serta berdasarkan sifatnya. Eh, Sebagai contoh, pada berdasarkan sumbernya. Modal dapat dibagi menjadi dua lagi, modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, sedangkan modal asing yaitu yang berasal dari luar perusahaan, misalnya seperti adanya pinjaman bank. Kemudian berdasarkan bentuknya, modal bisa dibagi menjadi modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret ini adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Misalnya, modalnya berupa mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Sedangkan yang dimaksud dengan modal abstrak adalah modal yang tidak memiliki bentuk nyata, tetapi memiliki nilai bagi perusahaan. Misalnya hak paten, nama baik, dan hak merek. Kemudian modal berdasarkan kepemilikannya. Modal dibagi menjadi modal individu dan modal masyarakat. Modal individu adalah modal yang sumbernya itu berasal dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya. Contohnya, misalnya adanya rumah pribadi yang disewakan atau bunga tabungan di bank dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan modal masyarakat yaitu modal yang dimiliki oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum dalam proses produksi. Contohnya seperti rumah sakit umum milik pemerintah, jalan, jembatan, atau pelabuhan. Kemudian yang terakhir ada modal yang dibagi berdasarkan sifatnya. Ada modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalnya mesin, bangunan pabrik,
Sementara untuk modal lancar adalah modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan baku. Kemudian yang ketiga ada sumber daya fisik. Faktor produksi fisik ialah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta dan barang mentah lainnya yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor yang termasuk di dalamnya adalah tanah, air, dan bahan mentah. Kemudian yang keempat ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor kewirausahaan ini adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Sebanyak dan sebagus apapun faktor produksi alam, tenaga manusia, serta modal yang digunakan dalam proses produksi, jika dikelola dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak dapat maksimal. Kemudian yang terakhir ada sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini adalah seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Apalagi zaman sekarang ya, perusahaan itu pasti memiliki data-data yang besar. Nah, data ini berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi yang lainnya. Nah, itu tadi beberapa pengantar pola kegiatan bisnis. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat video dari link yang telah saya sertakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.